Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang gerakan pramuka, khususnya tentang tugas pokok gerakan pramuka. Video ini merupakan salah satu tugas kursus mahir dasar tahun 2020 Kota Surabaya yang disusun oleh Regu Kucing. Sebelumnya perkenalkan kami dari Regu Kucing. Yang pertama adalah Muhammad Khairul Anwar, asal Kuaran Serang Baru. Kemudian yang kedua, Muhammad Rizal Nur Hidayah, asal Kuarcap Tuban. Yang ketiga, Ahsani Takwim, asal Sinjai. Dan yang keempat, Eko Suwarno, asal Kuarcap Gresik. Kemudian yang kelima, Totok Gunawan, asal Sulawesi Selatan. Yang keenam, Aziz Setiawan, asal Kuarcap Tuban. Dan yang ketujuh, Agus Setiawan, asal Bandar Lampung. Berikut ini akan kami paparkan tentang tugas pokok gerakan pramuka. Yang pertama, pengertian gerakan pramuka. Jadi gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka itu sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Nah, ini adalah ilustrasi gambar pemuda-pemudi yang mengikuti gerakan pramuka Indonesia. Pada pramuka terdapat kode etik yang selalu dijunjung tinggi, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya berbunyi, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma." Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berikutnya adalah sifat gerakan pramuka atau kepanduan. Jadi berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia pada tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama adalah nasional, yang kedua internasional, dan yang ketiga universal. Apa yang dimaksud dengan nasional? Artinya, suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara tersebut. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan juga bangsa. Yang ketiga adalah bersifat universal, yang artinya bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar metode kepanduan. Kemudian fungsi. Kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena itu, permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi,
bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan saja. Karena itu, lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. Yang kedua, fungsinya sebagai pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kepramukaan itu bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Fungsi yang ketiga adalah alat bagi masyarakat dan organisasi. Jadi, kepramukaan merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka itu sekedar alat saja, bukan tujuan pendidikannya. Fungsi gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak Indonesia dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budaya pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Anggota menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilan. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Tujuan tersebut merupakan cita-cita gerakan pramuka. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unsur dalam gerakan pramuka harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Tugas pokok dari gerakan pramuka itu sendiri yaitu menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggung jawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Selanjutnya, mempersiapkan kader pemimpin bangsa terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Bab 6 bagian kelima, pendidikan nonformal di pasal 26 yang terdiri dari pendidikan formal, mengikuti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Penjelasan pasal 26 yang berbunyi pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan mempersiapkan kader pemimpin bangsa seperti yang pertama adalah organisasi pemuda, banyak contohnya Kak ya. Yang kedua pendidikan kepanduan atau kepramukaan seperti yang kita ikuti sekarang ini. Yang ketiga seperti keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. Kepramukaan dan pendidikan formal. Yang pertama, mendukung, menunjang, menambah, memperkaya, mengisi, dan melengkapi. Sikap yang harus dimiliki oleh pembina. Yang pertama harus pengetahuan, harus menguasai pengetahuan tentang gerakan pramuka. Apa sih itu pramuka? Seperti itu. Yang kedua ada keterampilan, apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, kita harus menyalurkan kepada adik-adik kita. Yang ketiga adalah sikap. Bagaimana sikap kita saat kita mengajarkan suatu
materi pramuka. Yang selanjutnya kepemimpinan, kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah kita harus mempunyai jiwa persaudaraan, terus kemandirian dan jiwa sosial itu harus dimiliki. Demikianlah video singkat tentang tugas pokok Gerakan Pramuka. Terima kasih atas perhatiannya dan salam pramuka dari Regu Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.